Melihat Amru bin Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mereka anggap sebagai orang paling hebat sekali dalam berperang, maka keempat orang lainnya melarikan diri, dan 3 orang berhasil kembali ke pasukan Ahzab, yakni Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, dan Diror bin Khattab, kecuali Naufal bin Abdillah bin Muawiyah. Naufal bin Abdillah bin Muawiyah ini dikejar oleh Zubair bin Awam dengan sangat cepat. Kemudian Zubair mengayunkan pedangnya dari jauh ke arah Naufal, sampai akhirnya Naufal terbunuh. Mendengar 2 orang prajuritnya terbunuh, maka Abu Sufyan meminta 2 jenazah prajuritnya diserahkan kepadanya, dan mereka siap membayarnya dengan 10.000 perak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, langsung memerintahkan para sahabat untuk mengembalikan 2 jenazah tersebut, dan tidak usah mengambil imbalan, karena kami umat Islam tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Setelah terbunuhnya kedua orang tersebut, pasukan Ahzab mulai diam, dan mereka tidak tahu harus lakukan apa. Melihat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan ini untuk bernegosiasi kepada salah satu suku yang besar dalam pasukan Ahzab ini, yaitu suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini, jumlah pasukannya 4.000 orang, dan pimpinan mereka bernama Uyainah bin Husun. Uyainah bin Husun diajak bernegosiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang pada malam hari bersama beberapa orang pasukannya, dan pasukan muslimin memberikan jalan kepadanya untuk bertemu Rasulullah. Uyainah bin Husun ini bergabung bersama pasukan Ahzab sebenarnya bukan untuk menyerang Madinah. Dia dan pasukannya hanya ingin harta. Setelah bertemu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Uyainah, "Bagaimana kalau kau mundur hai Uyainah, dan tidak usah ikut-ikut lagi dengan pasukan Ahzab? Jika engkau setuju, maka kami akan berikan 1/4 hasil perkebunan kurma kami selama 1 tahun, dengan syarat kau dan pasukanmu pulang kembali ke Ghatafan." Mendengar itu Uyainah menolak, dan dia ingin seluruh hasil perkebunan kurma Madinah diberikan kepadanya selama 1 tahun. Maka Rasulullah terus negosiasi dengan Uyainah, sampai kedua belah pihak sepakat dengan setengah hasil dari perkebunan Madinah untuk suku Ghatafan selama 1 tahun. Tetapi dengan syarat, orang-orang Ansar harus setuju, karena pemilik kebun-kebun kurma di Madinah milik orang-orang Ansar, ucap Rasulullah. Maka, dipanggillah 2 orang pimpinan orang-orang Ansar, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, yang sebelumnya diutus untuk mendatangi benteng suku Yahudi Quraidah. Kemudian Rasulullah berkata kepada 2 orang ini, "Bagaimana pendapat kalian jika setengah hasil perkebunan Madinah diberikan kepada suku Ghatafan selama 1 tahun, agar mereka kembali pulang, dan tidak ikut-ikutan mengepung Madinah?" Mendengar itu, Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah yang memerintahkan Anda untuk mengambil keputusan seperti ini, atau hanya strategi perang saja?" "Bukan wahyu, tapi ini hanya strategi perang," jawab Rasulullah. "Apakah jiwa Anda ridho dengan setengah hasil kebun kami diberikan kepada mereka selama 1 tahun?" tanya Sa'ad. "Tentu tidak. Tapi keadaan sekarang seperti ini, jika 4.000 orang ini pulang, maka pasukan yang mengepung kita akan berkurang," jawab Rasulullah. "Wahai Rasulullah, saya ingin bertemu dengan Uyainah," ucap Sa'ad bin Ubadah. Maka dipertemukanlah mereka. "Hai Uyainah, dengarkan keputusan dari orang-orang Ansar," ucap Rasulullah kepada Uyainah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Rasulullah di hadapan Uyainah, "Ya Rasulullah, bila perintah ini wahyu dari Allah, maka kami akan patuh. Bila ini keinginan Anda pribadi, kami juga akan memberikannya kepada Anda. Tetapi jika hanya sebagai strategi perang, maka demi Allah wahai Rasulullah, suku Ghatafan ini, seraya menunjuk, tidak pernah, sebelum kami masuk Islam pun, mengambil sebutir kurma dari Madinah, kecuali beli, atau diberi oleh kami. Bagaimana bisa, setelah kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, lalu kami memberikan hasil perkebunan kami karena perang? Demi Allah, mereka hanya akan mendapatkan pedang-pedang kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendengar itu, beliau menghadap pada Uyainah dan berkata, "Kalau demikian, seperti yang kau dengar hai Uyainah, kesepakatan tadi tidak jadi,
karena pemiliknya tidak mau. Uyainah dan beberapa orang dari sukunya pun kembali dan bergabung dengan pasukan Ahzab. Lalu pasukan Ahzab terus melemparkan anak-anak panah kepada pasukan muslimin, namun hasilnya sama seperti sebelumnya.